Tahukah kamu bahwa ada makhluk hidup yang berukuran sangat kecil? Tempat hidupnya di mana-mana, misalnya di dalam tanah, dalam air, dalam sisa-sisa makhluk hidup, dalam tubuh manusia, bahkan dalam sebutir debu. Makhluk hidup tersebut ada yang dapat diamati secara langsung dan banyak juga yang harus menggunakan bantuan mikroskop. Mikroskop merupakan alat yang dapat membantu melihat benda atau makhluk hidup yang sangat kecil. Nah, makhluk apa saja itu? Yuk simak video ini sampai tuntas. Adik-adik, untuk melihat benda atau makhluk hidup yang sangat kecil atau mikroskopis, kita memerlukan bantuan alat yang disebut mikroskop. Dalam menggunakan mikroskop, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Agar kamu dapat mengamati objek dengan jelas, pastikan kamu sudah mengatur diafragma dan pastikan objek mendapat cahaya yang cukup. Mikroskop juga harus berada pada tempat yang datar seperti meja. Untuk mengangkat mikroskop, gunakan tangan kanan untuk memegang lengan mikroskop dan tangan kiri memegang alas mikroskop. Nah, adik-adik, berdasarkan ukurannya, makhluk hidup dibedakan menjadi dua, yaitu makhluk hidup mikroskopis dan makhluk hidup makroskopis. Mikroskopis jika tidak dapat dilihat secara langsung, dan makroskopis dapat dilihat secara langsung tanpa bantuan alat. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut. Ini adalah amuba. Amuba merupakan makhluk hidup bersel tunggal atau uniseluler. Selnya memiliki membran inti atau eukariotik dan berkembang biak dengan cara membelah diri. Amuba merupakan salah satu contoh dari protista. Protista memiliki ciri-ciri selnya memiliki membran inti atau eukariotik, bersel tunggal atau uniseluler, dan dapat berkembang biak. Berdasarkan ukurannya, protista dibedakan menjadi dua, yaitu protista berukuran mikroskopis dan protista berukuran makroskopis. Beberapa contoh protista berukuran mikroskopis diantaranya amuba, Euglena, Dictyostelium discoideum, Strapolegmia sp, Fusarium polycephalum, dan Phytophthora infestan. Selain kelompok protista yang berukuran mikroskopis, terdapat juga protista yang berukuran makroskopis. Protista juga ada yang menyerupai hewan. Kelompok protista ini disebut protozoa. Kelompok protozoa diantaranya Paramecium, Entamuba histolytica yang terdapat pada usus besar yang mengakibatkan penyakit diare, dan Plasmodium malariae yang terdapat pada sel darah merah yang mengakibatkan penyakit malaria. Nah, adik-adik, selain protista, terdapat juga makhluk hidup yang berukuran mikroskopis namun memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan protista. Jika sel pada protista memiliki membran inti atau eukariotik, sel pada makhluk hidup ini tidak memiliki membran inti atau prokariotik. Monera merupakan makhluk hidup mikroskopis yang tidak memiliki membran inti atau prokariotik, bersel tunggal atau uniseluler, dan mampu berkembang biak dengan cara membelah diri. Contoh kelompok Monera ialah bakteri dan ganggang biru. Bakteri terdapat di lingkungan kita. Ada yang bermanfaat bagi kehidupan manusia seperti bakteri Escherichia coli yang berperan membantu memproduksi vitamin K melalui proses membusukkan sisa makanan. Ada pula bakteri yang berbahaya bagi kehidupan manusia seperti Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan penyakit TBC. Bahkan ada beberapa kelompok makhluk hidup mikroskopis yang tidak dapat dilihat hanya dengan mikroskop biasa atau mikroskop cahaya, tetapi harus dengan mikroskop elektron. Selain bakteri, ganggang biru juga termasuk kelompok Monera. Ada 6 jenis ganggang biru, diantaranya Crurococcus, Gloeocapsa, Oscillatoria, Phyllotrix, Merismopedia, dan Gloeotricia. Nah, adik-adik, coba pikirkan, menurut kamu apa yang terjadi jika di dunia ini tidak terdapat bakteri? Nah, setelah pembahasan protista dan Monera, sekarang kita akan membahas jamur atau fungi. Pernahkah kamu melihat roti yang telah lama?
Kemudian pada bagian roti tersebut terdapat sesuatu seperti serat-serat berwarna putih kehitaman. Atau pernahkah kamu juga melihat nasi yang telah lama dibiarkan dan terdapat sesuatu yang berwarna orange di bagian atasnya? Itu merupakan jamur. Jamur dapat berkembang biak pada lingkungan yang lembab. Kelompok jamur atau fungi merupakan kelompok makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organik makhluk hidup yang sudah mati. Jamur tidak berklorofil, berspora, tidak mempunyai akar, batang, dan daun. Jamur hidupnya di tempat yang lembab, bersifat parasit dan saprofit. Parasit adalah organisme yang hidup dan mengisap makanan dari organisme lain yang ditempelinya. Sedangkan saprofit adalah organisme yang hidup dan makan dari bahan organik yang sudah mati atau yang sudah busuk. Tubuh jamur terdiri atas benang-benang halus yang disebut hifa stolon. Hifa stolon saling bersambungan membentuk miselium. Pada umumnya, jamur berkembang biak dengan spora yang dihasilkan oleh sporangium. Contoh makhluk hidup yang termasuk kelompok jamur adalah jamur roti, jamur ragi tape, jamur tiram putih, dan jamur kayu. Jamur dibagi menjadi 6 filum, di antaranya Chytridiomycota, Zygomycotina, Glomeromycota, Ascomycotina, Basidiomycotina, dan Deuteromycotina.